Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfarizi dengan NIM D02245505 dari Informatika C Universitas Sulawesi Barat. Hari ini saya akan membuat video mengenai manajemen basis data yang berjudul pembuatan role dan pemberian hak akses pada user dengan SQL. Jadi, saya langsung saja masuk ke tugasnya, apa saja itu. Di sini tugas itu ada tugas satu, yang dimana pertama itu kita buat sebuah database dengan nama akademik. Kemudian buat 3 buah tabel di dalamnya. Jadi 3 buah tabel itu seperti tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel nilai. Jadi kita akan mengerjakannya ini di PostgreSQL. Jadi langsung saja kita buka PostgreSQL-nya sini. Kita buka Postgre-nya. Pertama-tama kita buat dulu database-nya yang bernama akademik tadi ya. Akademik. Jadi di sini kita buat database-nya dulu. Kita create di sini. Create database. Terus kita tulis di sini akademik. Nah, terus kita save. Nah, di sini database akademik sudah ada. Sekarang kita buat 3 tabelnya, yaitu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai. Nah, di tabel mahasiswa ini isinya itu ada NIM sebagai primary key dan nama. Di tabel mata kuliah kode MK sebagai primary key dan nama MK, nama mata kuliah ya. Terus tabel nilai yang dimana composite key itu yaitu NIM dan kode MK, dan foreign key itu NIM kode MK juga. Dan terakhir ada nilai. Jadi kita buat di sini. Kita masuk ke query tool di Postgre. Nah, di sini. Pertama kita buat tabel mahasiswa dulu. Yang dimana NIM-nya sebagai primary key dan nama sebagai varchar. Dan nama yang menjadi dua anunya. Jadi pertama itu kita buat create table mahasiswa ya. Terus di sini tadi seperti yang saya sebut tadi bahwa NIM itu sebagai primary key. Jadi NIM di sini varchar kita kasih saja 10 kata sebagai primary key. Terus yang kedua ialah nama. Varchar 50 karakter saja, 50. Terus di sini. Oke. Terus yang kedua itu kita buat tabel mata kuliah yang dimana tadi kode MK itu sebagai primary key dan nama MK sebagai data biasa. Oke, terus kita buat sini create table mata kuliah. Kita buat saya seperti ini, tadi seperti ini mata kuliah. Terus di sini tadi kode MK ya. Kode MK itu kita buat variabelnya di sini 10 kata saja sebagai primary key. Oke. Terus di sini ada nama MK. Varchar kita kasih saja 50 untuk jaga-jaga. Terus yang ketiga itu kita buat tabel nilai. Create table nilai. Create table nilai. Yang dimana tadi tabel nilai itu kita composite key, NIM, dan kode MK. Dan foreign key-nya itu NIM, kode MK. Terus yang terakhir ada nilai. Di sini kita buat NIM-nya dulu, NIM varchar 10 saja. Terus kode MK sama 10. Dan nilai kita kasih jadiin saja untuk variabelnya nilai integer. Terus di sini kita foreign key. Foreign key. NIM. Referensinya dari mana? Reference dari mana? Dari mahasiswa. Mahasiswa yaitu NIM. Terus yang kedua kita buat lagi foreign key dengan kode MK reference dari mata kuliah. Kode MK. Oke, kita execute scriptnya.
Di sini ada terbaca error syntax. Kita lihat di sini. Kode MK varchar. Nah, ini ada yang salah nih. Seharusnya di koma kan. Kita execute. Oke. Masih ada yang salah lagi. Reference di sini. Ini ada yang salah nih. Berarti foreign key reference mahasiswa NIM. Berarti ini salah. Kita rubah dulu. Foreign key references. Execute. Oke. Ini komanya lupa ya. Kita skip. Oke. Query-nya successful. Tadi salah koma doang. Gua lupa. Gak perhatiin. Jadi tabel sudah. Sekarang kita isi tabelnya ya. Kita di sini disuruh isi data ketiga tabel tersebut. Jadi di sini kita isi datanya ya. Oke, ini kita turunin dikit. Oke, kita isi datanya. Dari pertama kita isi data mahasiswa dulu. Jadi insert into mahasiswa values. Kita di sini masukin NIM kita ada 0224505. Jadi datanya cuma satu saja dulu. Terus di sini Rifki Alfarizi. Nah, seperti itu. Kita enter ini. Terus yang kedua itu kita masukin data mata kuliah values. Oke, jadi mata kuliahnya di sini kode MK-nya ya. Jadi kita MK 01 saja, MK 01 atau 01 saja. Terus di sini anggaplah saya mengambil basis data lah, basis data. Terus di sini kita tutup. Terus insert lagi untuk tabel nilai, untuk nilai values. Ini agak sering typo ya, sorry, maaf sekali. Terus di sini kita masukin D0244505 sebagai name kita tadi. Terus kita masukin lagi tadi kode MK-nya, MK001. Terus di sini nilainya kita kasih 100 saja, 98 lah, 98. Coba kita run. Oke, datanya sudah masuk. Jadi di sini data sudah masuk, kita sudah membuat sebuah tabel dengan sebuah database dengan nama akademik. Mengisi tabelnya itu tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel nilai, dan mengisi ketiga tabel tersebut. Sekarang kita buat 3 buah role, yang dimana role ini memiliki hak aksesnya masing-masing. Seperti role admin, bisa menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data semua tabel pada DB akademik. Role umum hanya bisa melihat data di sebuah tabel pada DB akademik, dan role dosen bisa menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data hanya pada tabel nilai, dan serta hanya bisa melihat pada tabel mahasiswa dan mata kuliah saja. Jadi, kita buat dulu role adminnya di sini dulu. Jadi, kita hapus saja ini. Kita buat role adminnya dulu. Jadi, caranya itu pertama kita create role create user lah, create user. Bukan nih. Create role lah, create role misal admin lah, admin 1. Terus kita buat di sini grant. Nah, grant itu apa? Grant itu memberi hak akses kepada user lah. Entah itu misalnya kita beri hak akses untuk melihat lah atau apapun itu.
Di sini kita grant access all karena kan dia bilang di sini role admin bisa menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data di semua tabel pada DB akademik. Jadi kita langsung saja grant all. Grant all itu memberikan semua hak akses begitu. Jadi grant all on table, di table mahasiswa to di sini kayaknya kita taruh di sini ya, role lah. Role admin lah. Role admin. Jadi grant all to table role admin lah. Role admin. Oke. Begitupun juga dengan tabel lainnya. Tabel semisal mata kuliah juga. Mata kuliah itu role admin. Terus nilai itu role admin. Jadi di sini kita membuat role admin, terus kita grant all semua table mahasiswa ke role admin, begitupun mata kuliah dan nilai. Kita coba. Oke, query-nya sudah. Ini sudah berhasil. Jadi kita sudah membuat 3 buah role, membuat role admin yang dimana bisa menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data pada semua table. Seperti gitu. Nah, sekarang kita buat role umum yang dimana dia hanya bisa melihat data di semua tabel pada DB akademik. Jadi, kita mungkin hapus ini dulu. Di sini kita role umum lah. Seperti ini, role admin, role umum nih. Kita grant. Nah, karena dia cuman hanya bisa melihat data di semua table pada DB akademik. Jadi, kita di sini beri dia grant select ya. Select itu memilih, melihat lah. Select on table mahasiswa to role umum. Seperti itu. Begitupun dengan tabel lainnya. Tabel lainnya seperti mata kuliah dan nilai. Jadi di sini seperti gini. Grant select on table, nilai to role umum, begitupun mata kuliah dan mahasiswa. Kita jalankan. Oke, query-nya berhasil nih. Oke. Sekarang kita sudah membuat role umum. Jadi yang terakhir itu ada lagi role dosen. Role dosen ini kita bisa menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data hanya pada tabel nilai. Tetapi tabel mahasiswa dan mata kuliah itu hanya bisa melihat. Jadi di sini kita buat dulu role untuk siapa ya? Role dosen ya. Jadi di sini create role dosen. Nah, tadi tabel pertama itu dia bisa menambah, melihat, mengedit, dan menghapus ya. Jadi di sini kita buat saja seperti ini. Insert. Sebenarnya bisa alt, tapi gua mau seperti ini dulu. Insert. Select. Update. Delete. Nah, seperti gini. Table nilai to role dosen. Jadi memberikan hak akses insert, select, update, delete on di table nilai ke role dosen begitu. Jadi role dosen kita sudah membuat tabel pada nilai. Nah, sekarang untuk data tabel pada mahasiswa dan mata kuliah itu kita buat dia hanya bisa melihat saja, berarti dia select. Kita copy saja ke bawah ini. Terus kita hapus ini, minta ganti select di sini. Minta ganti select di sini. Jadi ini sudah cocok. Jadi untuk tabel nilai dia bisa menambah, melihat, mengedit, dan menghapus. Tabel mahasiswa mata kuliah itu bisa melihat seperti gini. Jadi kita execute. Oke, query-nya berhasil.
Jadi sekarang kita sudah membuat 3 role. Tadi jadi ada role admin, role umum, role dosen. Oke, karena kita sudah membuat 3 role tadi, yaitu role admin, role umum, dan role dosen. Sekarang kita buat minimal 1 user untuk masing-masing role. Jadi kita buat 1 user saja untuk role admin, role umum, dan role dosen. Jadi di sini kita buat user admin dulu. Jadi kita create user misal admin 01 lah. Terus yang passwordnya admin itu semisal admin 123 lah. 123 lah. Nah, seperti gini. Terus kita tutup titik koma. Terus di sini kita berikan hak akses grant ya, grant role admin ke to admin 01. Kita tes. Oke, successfully. Di sini notifikasinya grant role. Query return successfully. Jadi sekarang kita sudah memberikan role admin ke admin 01. Terus yang kedua itu kita berikan role dosen lah. Kita buat user 1 dosen. Terserah namanya user create user misal dosen 01 juga, dosen 01 yang berpasswordkan passwordnya itu misal sama aja dosen 123 saja. Terus titik koma. Seperti tadi cara sebelumnya, kita grant memberikan hak akses role dosen ke to dosen 01 seperti gini. Kita kan ingat passwordnya, kita execute. Oke, berhasil. Jadi kita sudah membuat user admin dengan dosen. Sekarang kita buat user untuk umum. Atau ya bisa dibilang untuk kita lah sendiri, misal sebagai mahasiswa lah. Jadi di sini create user semisal saya buat untuk diriku sendiri saja sebagai umum, yaitu Ari. Karena Ari nama panggilan saya, jadi di sini passwordnya itu passwordnya itu semisal Ari 123 saja. Terus titik koma. Terus kita seperti cara sebelumnya, yaitu grant role umum. Kita role umum ke Ari. Jadi kita execute. Oke. Ini sudah berhasil. Jadi sekarang kita sudah buat user, yaitu admin tadi, admin 01, dosen 01, dan saya sendiri yaitu Ari. Karena kita sudah membuat user, jadi kita menguji coba setiap role dari setiap user dengan login menggunakan setiap user yang telah dibuat dan melakukan akses yang diizinkan dan tidak diizinkan kepada role user tersebut. Jadi pertama kita tes dulu untuk admin. Jadi di sini saya masuk ke CMD-nya, saya sudah masuk di CMD-nya. Di sini kita tulis di sini PSQL minus U password tadi admin 01 minus D academic. Oke, di sini kan berpassword nih. Coba kalau semisal apa yang terjadi kalau passwordnya salah? Semisal saya tulis di sini asa-asa. Oke. Password salah. Password authentication value for user admin 01. Jadi itu salah ya. Oke, kita coba masukin lagi. Dan di sini kan tadi admin 01 itu passwordnya admin 123. Jadi kita coba admin 123. Nah, ini sudah masuk. Oke. Karena admin tadi bisa dibilang aksesnya semua, jadi dia otomatis pasti memiliki semua akses. Karena seperti yang kita tahu, role admin itu bisa menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data di semua tabel pada DB Akademik. Jadi bisa semua lah di semua tabel. Misal contoh tadi mana anunya? Ini. Coba select bintang from mahasiswa. Kita tes. Oke, ini muncul. Ini sorry, jangan anu saya nih. Ini sudah muncul ya. Seperti ini. Nah, coba kita select untuk nilai. Coba untuk nilai. Nah, muncul juga nilai di sini. MK 998. Jadi, select bisa. Nah, bagaimana kalau semisal kita menambahkan data?
Semisal di sini saya mau menambahkan data insert, bentar, insert info tambah mahasiswa lah, siswa values. Di sini kita tambah apa ya? Misal di sini NIM-nya D0224001 001, terus namanya semisal anu lah, Tomori lah. Oke, berhasil insert 1. Kita coba select. Nah, sekarang sudah ada. Jadi dia bisa menambah, menghapus, dan lain-lain sebagainya. Jadi bisa dibilang ini role admin itu kalau ya kita tak perlu lah, karena dia sudah bisa menambahkan, melihat, mengedit, sekaligus menghapus data di semua tabel pada DB akademik. Jadi seperti gitu. Jadi dia bisa menambahkan, melihat, ataupun menghapus lah data yang ada di tabel tersebut. Jadi di sini mencoba akses yang diizinkan. Nah, yang tidak diizinkan kepada role tersebut, kita coba tes kepada role kedua lah. Ini kan role umum nih. Jadi caranya itu kita quit dulu. Cara kayak kalau nggak salah quit di sini. Gimana ya? Nah, sekarang kita sudah quit. Kita masuk sebagai umum lah. Nah, di sini kita ganti jadi sebagai tadi kan umum itu nama gue sendiri kan, jadi kita taruh di sini Ari. Nanti kita coba dosen Ari dulu. Ari. Kita tes. Passwordnya tadi apa? Berarti Ari salah. Ari 123. Nah, salah. Itu tadi salah. Berarti passwordnya Ari 123. Ini kok salah ini? Kita coba lihat tadi. Role Ari 123. Oke, ini udah cocok ini. Kenapa dia gak mau anu? Ari 123. Coba kita rubah ininya. Karena biasa itu. Oke, sudah masuk. Ternyata dia gak bisa huruf besar ya. Baru tahu aku. Oke, karena kita sudah masuk ke user Ari, kita sebagai user Ari, kita mau, karena kan dia di sini bilang dia cuma bisa melihat data table. Coba kalau semisal saya mau memasukkan data table, kita tes dulu. Kita tes di sini solok bintang from mahasiswa. Nah, ini muncul kan? Dia di sini bisa kan? Gimana kalau semisal saya memasukkan data mahasiswa, semisal sini 021, kita rubah di sini jadi Ria. Apakah bisa? Oke, error. Di sini dia bilang permission denied for table mahasiswa. Jadi dia denied. Kenapa dia denied? Karena aksesnya itu dia cuman melihat. Dia tidak bisa menghapus, memasukkan, mengedit data, dan lain-lain sebagainya. Dia cuma bisa melihat. Jadi dia cuma bisa melihat data-data yang ada. Jadi kalau nilai itu bisa. Dia bisa nilai. Dia nilai bisa. Nah, semisal gue mau select bintang from dosen. Dosen, siapa kan nama? Show tables. Oke, salah. Sorry. Mahasiswa aja. Tuh, dia cuma bisa melihat, cuy. Dia cuma bisa melihat tanpa harus mengedit. Dia tidak bisa mengedit lah. Seperti gitu. Jadi, contoh mata kuliah lah. Nah, itu dia bisa. Tapi dia cuma bisa mengedit. Bisa melihat. Dia cuma bisa melihat, tapi tidak bisa mengedit, menghapus, menambah, dan lain-lain sebagainya. Itu role umum. Untuk role dosen sendiri, itu dia bisa menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data hanya pada tabel nilai. Tetapi pada tabel mahasiswa dan mata kuliah itu dia cuma bisa melihat saja. Jadi kita
Langsung saja contoh di sini. Tadi kan kita sudah mencoba untuk admin dan role umum, yang dimana role umum itu nama saya sendiri, Ari. Di sini kita coba untuk role dosen. Misal di sini dosen 01 namanya tadi, Miss D Akademik. Oke, passwordnya tadi apa ya? Dosen 123. Ya, kita sudah masuk sebagai user dosen 01. Di sini kita tes-tes dulu bagian inilah. Kan dia di sini hanya bisa melihat pada tabel data pada tabel mahasiswa dan mata kuliah. Seperti gitu. Jadi kita di sini coba untuk melihat gitu. Jadi di sini coba kita select bintang from mahasiswa. Nah, sini muncul nih. Nah, bagaimana ini mahasiswa sama mata kuliah sama. Bagaimana kalau gue mau menambahkan data di mahasiswa ini? Jadi, insert untuk mahasiswa Philips. Kita coba tambahkan di sini dengan NIM D02240003 dengan nama Ica lah. Ica, apakah bisa? Boom, tidak bisa. Kenapa? Di sini tulisannya permission denied for table mahasiswa. Kenapa? Karena tadi seperti yang kita sudah tadi setel, yaitu grain-nya. Yang dimana grain-nya tadi cuma select doang, yaitu melihat. Jadi tabel mahasiswa cuma bisa melihat. Begitupun juga dengan mata kuliah. Mata kuliah juga sama. Dia cuma bisa select doang. Nah, tapi kalau semisal kita mau menambahkan data di sini, kalau kita semisal mau tambahkan data, itu dia tidak bisa. Semisal MK 003, ini FWB lah, FWB. Apakah dia bisa? Tidak bisa. Kenapa? Karena permission denied for table mata kuliah. Berarti kesimpulannya, mahasiswa dengan mata kuliah itu tabelnya cuma bisa melihat. Tapi lain halnya, beda halnya dengan untuk yang dimana dia bisa menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data hanya pada tabel nilai. Nah, sekarang kita coba mainin tabel nilainya. Sekarang kita coba select dulu nilai. Nah, itu dia bisa. Coba kalau saya mau menambahkan nilai data lah, data dinilai. Semisal untuk D02240001 lah. Itu kode MK-nya juga sama MK 001. Nilainya 80 lah. Oke, itu bisa. Kita coba select. Nah, boom, ada. Menambahkan bisa. Bagaimana kalau kita menghapus? Berarti delete from nilai. Dimana where kita hapus tadi yang NIM-nya D001 lah. NIM itu sama dengan D02240001. Oke, itu bisa. Ternyata menghapus juga bisa. Oke, kita select. Nah, kenapa dia bisa? Ya, tadi. Karena di tabel nilai, dosen bisa menambahkan, melihat, mengedit, dan menghapus data hanya pada tabel nilai. Seperti gitu. Jadi, itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf juga karena terpotong-potong, karena tadi sempat error laptop saya sementara menjelaskan. Jadi, mohon maaf semaaf-maafnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kurangnya itu datang dari saya, lebihnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.